Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 6 faktor yang mempengaruhi metabolisme tubuh kita. Jadi saya jelaskan sedikit, metabolisme tubuh adalah suatu proses yang mengubah makanan menjadi energi. Nah, energi ini tadi yang akan kita pakai untuk kegiatan kita sehari-hari, aktivitas ya. Kemudian juga agar tubuh kita, organ kita bisa bekerja dengan baik. Tapi yang perlu teman-teman ingat, metabolisme setiap orang itu berbeda. Antara orang satu dan yang lainnya itu berbeda. Ada yang lambat, ada yang cepat. Nah, jadi metabolisme ini juga mempengaruhi seberapa cepat tubuh kita merasakan lapar. Seberapa cepat tubuh kita untuk membakar kalori. Semakin cepat tubuh membakar kalori, ini sangat membantu dalam menurunkan berat badan. Kemudian sebaliknya, semakin lama tubuh membakar kalori ataupun metabolismenya lambat, ini akan memudahkan tubuh untuk menyimpan lemak sehingga adanya timbunan lemak di tubuh kita. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi metabolisme tubuh kita, diantaranya yang pertama adalah waktu tidur. Jadi waktu tidur ini mempengaruhi metabolisme. Agar metabolisme stabil, jadi penuhilah waktu istirahat. Kalau seandainya tubuh dipaksa bekerja menghasilkan energi, tubuh akan kelelahan ya, yang seharusnya tubuh harus istirahat. Nah, ini sangat jelek sekali dampaknya bagi tubuh kita. Karena kalau seandainya teman-teman waktu tidurnya kurang, ini bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, misalkan diabetes ya, hipertensi, kardiovaskular lain maupun sakit jantung. Nah, jadi daripada teman-teman kurang tidur, waktu tidurnya terganggu, janganlah buang-buang waktu yang tidak berguna, misalkan main handphone di malam hari, ataupun menonton streaming, ataupun menonton drama ya. Jadi gunakanlah waktu tidur sebaik-baiknya, karena dengan tidur yang cukup, metabolisme juga akan baik, kemudian teman-teman akan terhindar dari resiko-resiko penyakit yang bisa ditimbulkan. Yang kedua, hormon. Jadi hormon mempengaruhi kecepatan metabolisme tubuh. Ada beberapa penyakit yang mengakibatkan gangguan hormon, misalkan diabetes dan juga gangguan tiroid ataupun penyakit tiroid. Nah, teman-teman, misalkan kalau seandainya teman-teman sedang stres, ini juga berdampak pada metabolisme, karena saat stres tubuh akan melepaskan hormon kortisol. Hormon ini bisa menghambat penggunaan insulin yang dibutuhkan dalam proses metabolisme. Yang ketiga, usia. Nah, jadi seiring bertambahnya usia ya, kalau seandainya teman-teman usianya sudah 40 tahun, nah ini akan mengalami penghambatan metabolisme secara alami. Jadi ini terjadi secara alami. Nah, tiap tahunnya metabolisme bisa berkurang 5%. Jadi ini berpotensi ya, teman-teman mudah gemuk. Kemudian juga pada usia segitu, ini penggunaan kalori akan lebih sedikit dibandingkan saat teman-teman masih muda. Kok bisa seperti itu? Karena saat teman-teman memasuki usia 40 tahunan, ini teman-teman juga akan kehilangan massa otot dan juga massa tubuh akan bertambah. Yang perlu teman-teman tahu juga, kalau seandainya usia bertambah, ini mempengaruhi kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini kan berpengaruh terhadap cepat lambatnya metabolisme tubuh kita. Makanya teman-teman, saat teman-teman sudah tidak muda lagi, ini akan kesulitan teman-teman untuk menjaga kesehatan ataupun menjaga berat badan ideal. Jadi lebih gampang gemuk. Yang keempat, makanan yang kita konsumsi. Jadi makanan yang kita konsumsi itu bukan hanya sekedar asal makan, kemudian tubuh akan menghasilkan energi. Tidak seperti itu ya. Jadi kelenjar tiroid itu memerlukan iodin supaya metabolisme tetap baik. Kemudian juga tubuh kita memerlukan kalsium ya, selain untuk memperkuat tulang, ini juga berpengaruh terhadap metabolisme. Kemudian tubuh kita juga memerlukan karbohidrat walaupun jumlahnya tidak banyak, supaya ini berperan terhadap insulin. Nah, jadi teman-teman dalam mengkonsumsi makanan jangan asal sembarangan, jangan asal makan. Perhatikanlah nilai gizi yang kita makan, karena ini sangat berpengaruh terhadap metabolisme, kesehatan tubuh kita juga. Jadi perhatikan karbohidratnya ya, kalau bisa kompleks, kemudian lemak baik, protein, vitamin, mineral ya, seperti buah-buahan, sayur ya, dan juga kan makanan tinggi serat. Yang kelima, cairan dalam tubuh kita.
Nah, tanpa teman-teman sadari ternyata cairan ini sangat berperan terhadap metabolisme. Jadi sebagai bahan bakar untuk metabolisme ya, membakar kalori. Kemudian juga sebagai pengurangan massa tubuh. Nah, jadi teman-teman kalau masih hobi minum minuman yang tidak jelas ya, sebaiknya itu dirubah menjadi minuman yang lebih sehat. Bisa air putih ataupun air mineral. Nah, ini sangat berperan penting kalau seandainya teman-teman kurang cairan, ini metabolisme terganggu. Kemudian kalau teman-teman mencukupi kebutuhan cairan, ini sangat bagus untuk metabolisme dan kesehatan tubuh, supaya tubuh bisa bekerja secara optimal dan maksimal. Dok, saya malas minum nih, gimana? Kalau teman-teman malas minum, ini kan metabolisme akan terhambat. Kesehatan tubuh teman-teman juga tidak optimal. Yang keenam, obat-obatan. Jadi kesehatan tubuh kita ini juga mempengaruhi metabolisme tubuh. Jadi misalkan teman-teman sedang mengalami masalah kesehatan, kemudian teman-teman mengkonsumsi obat antidepresan misalkan ya, ini bisa mempengaruhi metabolisme tubuh. Jadi saya sarankan kalau memang ada penyakit ataupun gangguan di tubuh, jangan bermodalkan hanya handphone, buka Google, kemudian cari obat. Nah, ini bisa mempengaruhi kesehatan dan juga sangat berbahaya bagi kesehatan. Karena dokter ataupun tenaga medis memberikan obat itu tidak sembarangan. Itu melalui pemeriksaan fisik ya, anamnesa, pemeriksaan fisik, penunjang, baru nanti dapat diagnosa ya. Nah, kemudian barulah diberi obat yang memungkinkan teman-teman untuk mengkonsumsinya. Jadi ditimbang-timbang ya, efek samping maupun keuntungan dalam menggunakan obat. Jadi jangan menggunakan obat sembarangan, itu pesan saya. Jangan modal ke Google, kemudian ke apotek beli obat. Kemudian nanti datang ke dokter, sudah mengkonsumsi macam-macam obat. Nah, ini salah besar. Sudah paham ya teman-teman, ada banyak faktor yang mempengaruhi metabolisme tubuh kita. Jadi teman-teman harus tetap menjaga kesehatan, harus tetap memiliki keinginan untuk hidup sehat, semangat sehat, dan juga menjaga berat badan ideal. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan pencerahan. Jangan lupa bantu saya untuk share video ini ke media sosial mana saja, like dan komentar, tanggapi video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sukses diet, sampai jumpa.